Sisi Untold Story tentang Candi Borobudur, candi terbesar umat Buddha di dunia. Bagaimana jika Candi Borobudur justru dibangun di atas landscape suci jauh sebelum peradaban Buddha datang? Bagaimana kalau kita melihat Candi Borobudur sekarang adalah lapisan terluar peradaban Jawa kuno? Semakin kita meneliti, semakin banyak misteri-misteri yang muncul dan akan kita pecahkan bersama. Kita akan mulai petualangan bersama-sama. Mungkin saja Borobudur tidak hanya untuk umat Buddha beribadah, tetapi bisa jadi untuk semua manusia, lintas agama, lintas keyakinan yang ingin menjalani perjalanan jiwa mencapai pencerahan diri. Menurut sejarah, prasasti Kayumwungan adalah prasasti yang dikeluarkan saat peresmian Candi Borobudur. Ia dikeluarkan oleh Raja Samaratungga dan putrinya Pramudyawardhani. Di situ dituliskan tentang pembangunan Jinalaya, Wenuwana, dan Arca Ganananta. Sedang pada bagian yang memuat nama Empu Palar terdapat berita pembebasan tanah Sima, Lemah Risima, oleh Empu Palar untuk daerah Babadan, untuk daerah Kisir, untuk tanah Sima di daerah Petir. Sebagai warga Magelang, saya pun bertanya-tanya, di daerah mana ini? Apakah benar ada di daerah Magelang? Saya sangat tertarik dengan nama Babadan, karena tanpa kita banyak menelisik pun, kita sudah tahu bahwa Babadan ada di sekitar lereng Gunung Merapi, dekat pos pengamatan Gunung Merapi itu ada di wilayah Babadan. Saya berpikir masuk akal jika Babadan yang ada di lereng Gunung Merapi saat ini adalah nama Babadan yang ada di Prasasti Kayumwungan, karena itu masih di dalam satu landscape gunung dan lembah. Yang menarik ternyata di sekitar Babadan tidak jauh dari situ juga terdapat situs peninggalan candi. Karena di Prasasti Kayumwungan disebutkan tentang pembebasan tanah Sima. Nah, menurut yang saya tahu, pembebasan tanah Sima itu salah satunya digunakan untuk pemeliharaan bangunan suci zaman Jawa kuno. Jadi ketika ada nama Babadan untuk pembebasan tanah Sima, saya langsung mencari candi atau situs di daerah sekitar Babadan. Dan ternyata ada candi yang dimaksud, yaitu ada Candi Asu, Candi Pendem, Candi Sengi, yang masih masuk dalam kawasan lereng Merapi. Babadan sudah saya pegang, saya sudah mengkonfirmasi dalam pola pikir saya bahwa Babadan yang ada di Prasasti Kayumwungan adalah Babadan yang ada di zaman modern sekarang ini di lereng Gunung Merapi. Selanjutnya saya tertarik dengan kata Pak Kayumwungan, di manakah daerah ini? Tidak ada nama Kayumwungan di zaman modern ini. Jadi saya melihat landscape dari lereng Merapi, kemudian ada Candi Ngawen, kemudian konon ada Candi Gunung Sari. Saya melihat titik-titik tersebut antara Ngawen, Gunung Sari, dan semakin ke arah selatan kita juga akan menemukan Candi Gunung Wukir atau Prasasti Canggal. Kemudian ada juga penemuan baru Kepetirtaan di Salam.
Jadi saya mengulik lintas daerah di situ melalui scan Google Map. Saya mencari Kayumpungan, nihil, tidak saya ketemukan. Kemudian tentang Kisir. Ternyata saya menemukan nama daerah Kisaran yang ternyata dekat dengan Candi Ngawen yang sekarang ini. Oke, saya berani mengkonfirmasi bahwa Kisir yang ada di Prasasti Kayumpungan adalah Kisaran di sekitar Candi Ngawen. Jadi masuk akal jika tanah tersebut dibebaskan menjadi tanah sima oleh Empu Palar untuk membiayai, untuk merawat bangunan suci Candi Ngawen yang saat sekarang ini namanya Candi Ngawen, berada di Desa Ngawen. Begitu. Selanjutnya dengan kata nama daerah Petir. Petir. Saya sangat familiar dengan kata ini, kemudian saya ingat-ingat, saya cari, ternyata mirip. Bukan nama yang sama di zaman sekarang, tapi mirip, yaitu dengan nama Tirto di zaman modern ini. Ini sekitar di daerah Salam. Dan di sekitar daerah situ memang terdapat reruntuhan situs. Masuk akal jika tanah Petir dijadikan tanah sima. Jadi saya berpikir bahwa Candi Borobudur itu tidak berdiri sendiri sebagai sebuah candi Buddha, tempat peribadatan Buddha. Tapi ini semua terhubung oleh sebuah landscape yang luas. Dari sinilah saya semakin ingin tahu lebih jauh. Saya merasakan ada yang aneh ya ketika sang istri yaitu Pramudyawardhani meresmikan Jinalaya yang konon menurut sejarah adalah Candi Borobudur. Sang suami yang bernama Rakai Pikitan atau Empu Palar meresmikan pembebasan tanah sima di berbagai daerah yang tadi sudah saya sebutkan. Itu skop wilayahnya luas. Kalau di zaman modern sekarang ada di sebelah selatan Muntilan sampai Salam, itu termasuk luas. Di situ ketika saya menelisik lebih jauh, ternyata memang daerah sekitar wilayah itu terdapat reruntuhan ya. Di sebelah kanan ada beberapa, di sebelah kanan jalan Magelang Semarang itu kan ada beberapa bukit kecil, ada Bukit Gunung Sari ya, yang di atasnya konon juga terdapat reruntuhan candi. Saya belum pernah mengunjungi ke sana. Tapi kita bisa mengikuti update-nya melalui sosial media dan segala berita yang ada di dunia digital. Kemudian lanjut ke sebelah utara, sebelah selatan. Nanti juga ada Petirtaan. Kemudian nanti saya mencari lokasi Gunung Wukir itu di mana, saya bingung kan. Gunung Wukir saya cari di Google Map, ternyata dia di ujung kanan. Kalau dari arah Magelang, ternyata dia di ujung kanan, jadi mendekati lembah Sungai Progo. Di situ ada prasasti, temukannya prasasti Canggal yang berada di puncak Gunung Wukir. Jadi dari semua ini saya pikiran saya langsung tring bahwa semua ini adalah landscape peradaban Jawa kuno yang sampai sekarang belum ada ya cerita yang jelas, yang pasti tentang semua situs-situs ini, yang mungkin situs yang lebih tua dari Borobudur. Jadi keingintahuan saya ini akhirnya menimbulkan sebuah usaha bagaimana sih ini dulu di zaman Jawa kuno
tentang Babatan yang ada Candi Senggi, ada Candi Pendem, ada Candi Asu, dengan Candi Gunung Sari, kemudian ada prasasti Canggal yang nun jauh sana di sekitar mendekati Lembah Progo, mendekati tempuran Sungai Kerasak dan Sungai Progo. Kemudian ini tentang Candi Ngawen yang konon menurut sejarah disebutkan juga dalam prasasti Kayuwungan sebagai Wenuwana. Saya meyakini bahwa Wenuwana yang ada di prasasti Kayuwungan adalah Candi Ngawen. Itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Kenapa? Wenuwana dari asal katanya adalah terdiri dari dua, yaitu Wenu dan Wana. Wana, orang muda seperti saya pun mengetahui kalau Wana itu berarti hutan, ya kan? Sedangkan kalau Wenu, jujur saya nggak ngerti tanpa bantuan Google. Dan Google mengatakan bahwa Wenu adalah bambu. Jadi Wenuwana berarti hutan bambu. Dan saya langsung mengkonfirmasi bahwa di sekitar Candi Ngawen, tidak jauh dari Candi Ngawen juga terdapat daerah yang levelingnya itu lebih tinggi daerah lain yang sekarang disebut sebagai Gunung Pring. Tempat waliullah, Gunung Pring. Nah, dari Gunung Pring ini saya mendapatkan benang merah sebagai Wenuwana. Jadi Candi Ngawen adalah yang dimaksud Wenuwana pada prasasti Kayuwungan. Tuh. Apalagi Kayuwungan juga menyebutkan tentang tanah sima di sekitar Candi Ngawen yang dibebaskan untuk memelihara tempat ibadah ini. Atau maaf, bangunan suci ya, belum tentu tempat ibadah. Semua ini dari satu prasasti Kayuwungan, saya menarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur tidak berdiri sendiri. Ia berada di antara landscape agung, landscape peradaban agung Jawa kuno, yang membuat saya ingin tahu bagaimana ini berasal dan bagaimana ini nanti berakhir. Karena menurut sejarah, peradaban Jawa kuno yang berada di Mataram kuno, sehingga sejarah menyebutkan sebagai Mataram kuno, ya, ternyata nanti berakhir dan berpindah ke Jawa Timur. Itu menurut sejarah. Jadi saya ingin tahu ini Borobudur ini bagaimana, awalnya bagaimana, dan nanti akhirnya bagaimana. Kira-kira seperti itu logika saya. Sehingga saya pun akhirnya tertarik selama 7 tahun menelisik berbagai situs dan berbagai kaitannya, mencari benang merah. Apa sih yang menghubungkan semua ini? Apakah yang menghubungkan situs-situs serakan-serakan yang belum ada sejarahnya, belum ada cerita sejarahnya? Benang merahnya itu apa gitu. Jadi saya pengen tahu lebih banyak. Yang menarik dari prasasti Kayuwungan, saya melihatnya begini, teman-teman. Prasasti Kayuwungan adalah berisi tentang peresmian Candi Borobudur yang beragama Buddha. Ya. Tapi sang suami dari Ratu Pramudiawardhani, yaitu Rakai Pikatan, yang di dalam prasasti Kayuwungan disebut sebagai Empu Palar, beliau membebaskan tanah sima yang berkaitan dengan candi-candi Hindu yang sekarang dikenal sebagai candi-candi Hindu. Jadi di lembah atau di daerah sekitar bangunan suci Hindu seperti Gunung Sari, itu konon kata ahlian merupakan candi Hindu. Kemudian Gunung Wukir juga konon kan didirikan oleh Sanjaya yang masih beragama Hindu. Dan menurut sejarah Rakai Pikatan adalah Raja Medang yang beragama Hindu.
Jadi saya melihat enggak sesimpel yang sudah saya sampaikan ya. Kenapa ketika meresmikan Candi Borobudur, sang suami Empu Palar meresmikan Tanah Sima untuk merawat bangunan-bangunan peninggalan Hindu. Bangunan-bangunan yang ada di sekitar lembah yang tadi sudah saya sebutkan tidak begitu banyak bukti sejarah tertulis, tapi bersyukur ada satu candi Gunung Wukir yang berangkat tahun 732 Masehi. Nah, kita pegang ini 732 Masehi, prasasti Gunung Wukir dan peresmian Candi Borobudur yang disebutkan pada prasasti Kayum Wungan. Kira-kira tahun 824 Masehi. Jadi kira-kira ada selisih sekitar 90 tahun lebih antara prasasti Cangga dan prasasti Kayum Wungan. Nah, di 90 tahun itu bukan range sejarah yang pendek ya, karena hampir 1 abad. Saya pun ingin tahu ada apa ini selama sekitar 1 abad dari Canggal ke Kayum Wungan, ke prasasti Kayum Wungan yang menyebutkan nama Borobudur. Ada apa semua ini? Situs-situs masih ada, walaupun mungkin cuma serakan batu, tapi semua itu masih bisa kita cari benang merahnya. Karena leluhur Jawa kuno biasanya banyak menggunakan simbol. Simbol-simbol penuh filosofis itu dikemukakan banyak pada prasasti dan pada peninggalan situs peradaban. Jadi lebih ingin tahu lagi untuk menguaknya. Kembali ke prasasti Kayum Wungan yang menyebutkan kata Jinalaya. Alih-alih menyebutkan peresmian Candi Borobudur, tapi prasasti Kayum Wungan justru menyebutkan sebagai Jinalaya. Dan kenapa bukan Jinalaya yang sekarang menjadi nama Candi Borobudur? Kenapa menjadi Candi Borobudur gitu? Kan aneh. Prasasti peresmiannya jelas menyebutkan nama Jinalaya, tapi nama modernnya menjadi nama Borobudur. Menurut saya aneh. Itulah yang membuat saya ingin tahu lebih banyak. Jadi dari sini aku lebih suka mencari jejak-jejak serakan-serakan situs yang terlupakan yang mungkin sekarang dianggap sebagai batu yang tidak berarti mungkin. Daripada saya mengikuti kebesaran sejarah Jawa kuno yang dikenal dalam sejarah modern saat ini. Jadi ketika saya mengetahui sejarah, mencari sejarah, literasi sejarah, saya punya pikiran kritis. Saya nanti memadu-padankan dengan letak situsnya, kemudian dengan bentang alamnya, dan kemudian biasanya saya melihat langsung dengan redaksi prasasti kalau mungkin ada terjemahannya, atau kalau masih menggunakan bahasa Melayu kuno masih bisa kita ikuti sedikit-sedikit. Nah, semua itu mendatangkan benang merah yang sangat ruwet ya dalam kerangka pikir saya, tapi saya tidak menyerah dan saya melanjutkan keingintahuan saya. Ingin terjawab semua yang ingin saya tahu. Dari sini saya kemudian mencari dalam sejarah modern tentang kaitannya Pramudiawardhani, Balaputra Dewa, dan Rakai Pikatan. Nah, sejarah menyebutkan bahwa ada pertikaian antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa, dan disebutkan bahwa Balaputra Dewa mungkin mengalami kekalahan ya. Saya nggak begitu ingat, tapi seperti itu yang ada di dalam mindset saya sekarang. Kemudian Balaputra Dewa pergilah
dari sekitar Borobudur dan kembali ke Sriwijaya. Nah, dari sini saya pun merasa aneh lagi. Kenapa Sriwijaya? Apa kaitannya dengan Borobudur? Apa hubungan keluarganya? Apakah Balaputra Dewa menyerang Mataram kuno? Atau ini hanya ikatan darah keluarga? Menarik sekali dan aneh sekali daerah Sriwijaya yang sekarang kan pusatnya dikenal di Palembang dengan Borobudur itu kalau dulu mungkin merupakan tempat terpencil ya di Magelang. Hubungannya apa antara Palembang dan Magelang? Yang konon kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan agraris dan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Logikanya bagaimana? Kenapa Balaputra Dewa kalah? Padahal Balaputra Dewa yang kesini kalau memang logikanya beliau menyerang dari Sriwijaya. Jadi keanehan-keanehan ini nggak bisa saya pertanyaan ini yang haus pertanyaan ini nggak terjawabkan oleh sejarah yang beredar. Oleh karena itu saya mengulik lebih jauh lagi, terutama tentang prasasti-prasasti di yang berkaitan dengan Sriwijaya. Baik, karena bukan orang sejarah, jadi apa yang saya lakukan ketika saya ingin tahu tentang Balaputra Dewa dan Sriwijaya? Saya pun menanyakan ke Google dan saya menemukan prasasti yang memuat tentang Balaputra Dewa dan Sriwijaya, yaitu prasasti Nalanda. Ini pun bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena prasasti Nalanda tidak ditemukan di daerah wilayah kekuasaan Sriwijaya di Palembang, akan tetapi ada berada di Nalanda, India. Bagi saya ini sebuah pertanyaan besar. Kenapa bisa ada di Nalanda, India? Maaf ya kalau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di video ini. Kita akan berjalan bersama untuk mencari dan menemukan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Kita lanjutkan tentang Balaputra Dewa dan Sriwijaya. Jadi selain prasasti Nalanda, saya menemukan prasasti Ligor. Prasasti Ligor bahkan tidak pernah disebut di sejarah tentang perannya untuk membuka tabir kerajaan kuno. Pada bagi saya prasasti Ligor itu begitu penting. Kenapa? Karena dalam prasasti Ligor saya menemukan kata Jenayatnan. Kemudian juga menyebutkan Sriwijaya Bupati. Di sini jiwa saya meronta-ronta. Kenapa? Di daerah Ligor, Thailand Selatan, disebutlah nama Sriwijaya Bupati. Dan ketika saya mencermati isi dari prasasti Ligor, saya begitu terbelalak. Ternyata prasasti Ligor ditulis untuk menceritakan pendirian bangunan suci yang digunakan untuk menghormati, memuja Jenayatnan yang berada jauh entah di mana dan saling terikat dengan bangunan suci yang ini, antara bangunan suci yang dibangun ini dengan tempat Jenayatnan yang berada jauh.
saya sudah menemukan benang merahnya dan saya tahu semuanya, tapi tidak akan saya sampaikan di sini karena harus step per step. Jadi saya ingin membangun logika secara ilmiah. Ini nanti saya akan mengajak teman-teman semua berpetualang dengan mengamati landscape suci yang ada di wilayah Jawa Tengah, kemudian termasuk peninggalan-peninggalan dan filosofis yang berusaha kita akan baca. Tapi yang menarik yang akan saya angkat dalam video kali ini adalah kata Jinayatnan yang sangat dihargai dan dihormati pada prasasti Ligur. Dan ingat, pada awal video tadi ada kata Jinalaya yang merujuk pada Candi Borobudur. Jadi apakah Jinayatnan yang ada di prasasti Ligur adalah Jinalaya Borobudur? Kita akan kulik bersama jawabannya.